Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ala man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan shalihan ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu ini, dan sebelum kita melanjutkan apa yang merupakan kajian bersama kita dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah, sebuah buku yang disusun oleh seorang ulama Mesir, Syekh Wahid bin Abdussalam Bali, kita tak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang telah kita miliki itu sebagai sebab kita bisa bermanfaat untuk umat ini, untuk agama ini, dan tentunya dengannya nantinya kita bisa menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengerjakannya ala basirah, kita mengerjakannya dengan landasan ilmu yang telah kita ketahui bersama. Dan adapun pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan yang ketujuh di dalam buku ini. Setelah kita membahas tentang adab-adab berjalan, maka beliau menjadikan adabul masajid, adab-adab ketika seorang berangkat dan ketika berada di masjid, menjadi pembahasan yang selanjutnya. Dan langsung saja kita masuk ke apa yang beliau sampaikan tentang adab-adab ketika kita berangkat dan ketika kita berada di masjid. Yang pertama, ad-du'a inda dhahabi ilal masjid, berdoa ketika kita berangkat menuju ke masjid. Dan lagi-lagi penulis buku ini mengingatkan kepada kita doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang seorang muslim itu di dalam segala macam aktivitasnya dia selalu terikat, ya, dia selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara hal yang menjadikan dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia senantiasa berdoa setiap dia ingin memulai mengerjakan sesuatu. Ya, dan ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terputus, ya, di dalam segala aktivitas kesehariannya. Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, doa yang kita baca ketika adzan telah berkumandang dan kemudian kita keluar menuju ke masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah, berikan nur ke dalam hati saya, wa fi lisani nuran, ke lisan saya, waj'al fi sam'i nuran, ke pendengaran saya, waj'al fi basari nuran, ke penglihatan saya, waj'al min khalfi nuran, ya Allah, berikan nur dari arah belakang saya, wa min amami, dari arah depan saya nuran, waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran, begitu juga dari arah atas saya dan dari arah bawah saya. Allahumma a'tini nuran, ya Allah, berikan saya nur. Dan nur di sini bukan nama wanita,
bukan nama perempuan. Nur di sini adalah cahaya. Ya. Nur di sini yang kita minta ketika kita berangkat menuju ke masjid adalah cahaya. Ya, disebutkan dalam hadis lain tentang keutamaan orang yang berjalan di kegelapan malam menuju ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulmi ilal masajid bi anna lahum nurut tam yaumil qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di tengah malam yang gelap. Ketika mereka berjalan menuju ke masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ini keutamaannya. Ya, dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa orang-orang beriman ketika dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kata Allah Subhanahu wa taala, "Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim." Cahaya mereka terpancar dari arah depan mereka dan dari arah kanan mereka. Lalu kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana aghfir lana nurana." Ya Allah, sempurnakanlah cahaya untuk kami. Ya, salah satu di antara nikmat, ya, bahkan penambah kenikmatan di surga, bahwa orang-orang beriman nantinya akan mendapatkan cahaya yang sempurna, yang dengan cahaya itu dia bisa melihat segala macam keindahan yang ada di surga. Ya, di tempat indah mana saja kita berada, kalau gelap tidak ada cahaya, hilang keindahannya. Kita tidak bisa menikmati keindahannya. Kenapa kita tidak bisa melihat apa-apa? Kenapa tidak ada cahaya? Di surga nantinya salah satu di antara bentuk tambahan kenikmatan, Allah menyempurnakan cahaya untuk orang-orang yang beriman. Cahaya yang membuat orang-orang munafik iri sampai mereka kemudian mengatakan, ya, naqtabis min nurikum. Oh, iya. Berikan kepada kami sebagian dari cahaya yang Allah berikan kepada kalian. Nah, di dalam doa ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita cahaya. Ya, bukan hanya di dunia, ya, tetapi juga di akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-mashyu ila al-masjid bi sakinatin wa waqar. Berjalan menuju ke masjid dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Ya, dan di sini beliau sedikit memberikan taklid bahwa yang dimaksud dilarang di sini, waktu pelarangannya adalah ketika seorang mendengarkan iqamah. Ya, ketika seorang sudah mendengarkan iqamah. Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumul iqamah," kalau kalian sudah mendengarkan iqamah, "famshu ila shalah wa 'alaikum bis sakinah." Maka berjalanlah menuju ke tempat salatmu. Ya, ketika kamu berjalan, dan hendaknya kamu berjalan dengan tenang, bis sakinati wal waqar, wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapati dari gerakan imam, maka silahkan lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Yang ketinggalan gerakan-gerakannya, rakaatnya, ya, maka silahkan disempurnakan ketika imam selesai mengucapkan salam. Ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan panjang lebar tentang masalah ini. Yang ketiga, ada mutashbiqil asabi. Tidak menjaring-jaringkan jari, baik pada saat kita berjalan menuju ke masjid maupun ketika kita sudah sampai di masjid dan menunggu waktu sholat. Mana yang dimaksud menjaring-jaringkan jari? Melakukan seperti ini. Ya, melakukan seperti ini. Pak Iwan. Pas momennya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda," siapa yang berwudu, "summa kharaja yuridus shalah," lalu kemudian dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk mendirikan salat, fahuwa fi salatin hatta yarji'a ila baitihi, maka dia terhitung berada di dalam salat sampai dia pulang ke rumahnya. Fala taqulu hakadha, maka janganlah salah seorang di antara kalian melakukan ini. Lalu kemudian beliau, ya, menjaring-jaringkan jemarinya. Jangan melakukan ini. Kenapa? Karena salah satu di antara bentuk berdoanya orang-orang, cara berdoanya orang-orang non-muslim adalah dengan menjaring-jaringkan jarinya. Ya, dengan menjaring-jaringkan jarinya. Ketika kita berjalan, kita dianggap sudah berada di dalam salat. Dengan catatan apa?
kita berwudu sebelum berangkat ke masjid. Nah, ini keutamaannya orang-orang yang berwudu di rumahnya memang, lalu kemudian berjalan menuju ke masjid. Ya, ini keutamaannya orang yang berwudu. Ya, dan ada isyarat tentang keutamaan orang yang berjalan. Begitu juga hadis yang tadi. Ya, begitu juga hadis yang tadi. Ya, tentang orang yang berjalan di gelap malam. Begitu juga hadis yang menjelaskan bahwa langkah kakinya orang yang berjalan menuju ke masjid itu, satu langkah kakinya akan mengangkat derajatnya, dan langkah kaki yang lainnya akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini hanya didapatkan oleh orang yang berjalan. Iya. Hanya didapatkan oleh keutamaan orang yang berjalan. Makanya orang-orang yang agak dekat rumahnya dari masjid, ya itu sebaiknya berjalan. Itu sebaiknya berjalan. Yang mengendarai kendaraan, parkir kendaraannya agak jauhan, kecuali kalau misalnya hujan ya. Agak jauhan supaya ada langkah kaki menuju ke masjid dari tertentu. Pertanyaannya, apakah kalau dia mengendarai kendaraan dia tidak dapat pahala? Dia dapat pahala, tetapi keutamaan yang disebutkan dalam hadis itu dia tidak dapatkan. Dia tidak dapatkan. Bahkan ada seorang sahabat itu yang jauh sekali rumahnya dari masjid, sampai-sampai sahabat mengatakan, kenapa tidak beli keledai supaya kamu bisa tunggangi, kenapa tidak beli unta supaya kamu bisa tunggangi? Dia kemudian mengatakan, saya ingin mendapatkan keutamaan orang yang berjalan. Maka Rasulullah yang mendengarnya mengatakan, dia mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Iya. Ini menunjukkan bahwa keutamaan-keutamaan ini hanya didapatkan oleh orang yang berjalan. Yang tidak berjalan tetap dapat pahala, beli bensin, keluar uangnya dapat pahala, tetapi tidak sama keutamaannya dengan orang yang berjalan. Iya, tidak sama keutamaannya dengan orang yang berjalan. Yang keempat, ada mudkhulil masjid bi raihatit taumi wal basal. Tidak masuk ke masjid dengan keadaan beraroma bawang. Ya, membawa bau bawang. Rasulullah SAW bersabda, man akala thawman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana wal yaqud fi baitihi. Siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, maka hendaklah jauh-jauh dari tempat majelis kami dan jauh-jauh dari masjid kami, dan hendaknya dia berada di rumahnya. Kemudian beliau mengatakan, sebabnya kenapa dilarang pergi ke masjid, karena malaikat tidak senang dengan baunya. Ya, jangan lagi ada yang bertanya kenapa tidak senang. Memang seperti itu. Ya, kita diciptakan ada hal yang kita tidak senangi. Iya, bahkan dia mungkin ada hal yang disenangi, ada yang tidak disenangi. Tetapi itu tidak sama dengan yang disenangi Pak Iwan misalnya, yang dia tidak senangi. Kenapa mereka tidak senang? Itu tidak ya. Seperti itulah, dia tidak senang dengan bau itu. Dan Rasulullah juga tidak senang dengan bau itu. Iya. Tetapi apakah haram hukumnya? Apakah haram hukumnya makan bawang? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Iya. Jadi disebutkan dalam hadis yang pertama tadi, man akala al-basal wa thum wal qurat, siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, begitu juga daun bawang, fala yaqrabanna masjidana, jangan dekat-dekat dengan masjid kami, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam. Karena malaikat itu tidak senang dengan bau itu, sama seperti Bani Adam ada yang tidak senang dengan bau bawang seperti itu. Apakah makan bawang ini haram? Jawabannya tidak. Nah, cuma tidak disenangi ya baunya. Nah, makanya orang-orang yang makan ya makanan yang mengeluarkan bau yang tajam, ya kata para ulama kita seperti yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, itu hilangkan dahulu bau itu, baru kemudian pergi ke masjid. Ya, dan ini juga berlaku terhadap bau apapun yang bisa mengganggu orang. Ya, yang bisa mengganggu orang. Kita misalnya baru bangun, ya, terasa itu bau mulut, ya jangan bilang ya tidak apa-apa nih, mungkin tidak dicium itu sama yang di sebelah, jangan salah. Ya, kalau kita saja rasa itu baunya, maka yang di sebelah juga ya bisa menciumnya seperti itu. Dan ini berlaku ke semua makanan yang bisa mengeluarkan bau yang tidak sedap, yang bisa mengganggu orang-orang yang sementara sholat di situ. Kemudian yang kelima, ya kalau kita sudah sampai di masjid, sebelum kita masuk masjid, kita kembali berdoa. Ya, kita kembali berdoa. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukum masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik." Iya. Kalau kalian masuk ke masjid,
maka hendaklah kalian membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu rahmatmu. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Iya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, siapa yang membaca ini, ya, termasuk doa yang lain seperti doa Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya, jauhkanlah saya, lindungi saya dari godaan syaitan yang dirajam. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan penjagaan, ya, dari syaitan. Hufidha minni sa'iral ayyam, di sepanjang hari itu, kalau dia membacanya. Ya, kalau dia membacanya. Sebagian riwayat juga mengatakan bahwa ditambahkan sholawat di dalam doa itu. Ya, ditambahkan sholawat di dalam doa itu ketika kita berdoa, ya, ketika kita mau masuk ke masjid atau ketika kita keluar dari masjid. Iya. Tambahan doa yang tadi itu, yang ketika kita keluar masjid kita mengatakan Allahumma ajizni minasyaitonir rajim atau Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Ya Allah, jagalah aku dari syaitan yang dirajam. Termasuk di antara yang diajarkan adalah mendahulukan kaki kanan ketika kita masuk ke masjid, dan ketika kita keluar kita memakai kaki kiri. Nah, ini termasuk di antara adab-adabnya. Adab yang ketujuh, salatu raka'atai tahiyatil masjid qabla al-julus. Salat 2 rakaat sebagai bentuk tahiyatul masjid sebelum dia duduk ketika dia memasuki masjid. Iya. Mengenai salat tahiyatul masjid, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlis." Ketika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka hendaklah dia ruku 2 kali, maksudnya 2 rakaat, salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Ulama berbeda pendapat, ya, tentang hukum tahiyatul masjid ini. Iya, sebagian di antara mereka mengatakan bahkan hukumnya wajib. Kenapa? Berdasarkan hadis tadi. Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Dalam beberapa riwayat seperti itu. Riwayat yang tadi mengatakan falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Kalau kalian masuk ke masjid, jangan duduk sebelum kalian salat 2 rakaat. Iya. Rasulullah mengatakan jangan duduk sebelum kalian salat 2 rakaat. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, dia melihat ada orang yang ketika masuk ke masjid dia langsung duduk. Lalu kemudian Rasulullah sementara khutbah memotong khutbahnya, lalu kemudian mengatakan, "As-shallaita ya fulan?" Wahai fulan, apakah kamu sudah salat? Orang itu mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Maka beliau kemudian mengatakan, "Kum farka' rak'atain." Berdiri dan salatlah kamu 2 rakaat. Ya, salatlah kamu 2 rakaat. Dalam beberapa riwayat mengatakan bahwa orang itu adalah Sulaik al-Ghutfan, ya, seorang sahabat yang bernama Sulaik. Ketika Rasulullah berkhutbah, Rasulullah memotong khutbahnya karena melihat dia langsung duduk. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Sulaik, kum farka' rak'atain fatajawwaz fihima." Wahai Sulaik, berdiri dan salatlah kamu 2 rakaat dengan rakaat yang ringan, diringankan, tidak dipanjangkan. Iya. Nah, berdasarkan dalil-dalil ini, ulama mengatakan tidak mungkin kalau tidak wajib Rasulullah SAW memotong khutbahnya. Iya, memotong khutbahnya. Ini menunjukkan bahwa hukumnya wajib salat tahiyatul masjid itu. Iya. Dan ada faedah tambahan di sini. Faedah tambahannya bahwa seorang khatib yang berkhutbah, seorang khatib boleh berbicara kepada orang pada saat dia berkhutbah. Ya, boleh menegur ketika dia melihat kesalahan, boleh dia menegur langsung ketika dia berkhutbah. Adapun orang yang sholat sesama orang yang mendengarkan khutbah tidak boleh. Ya, ini penting. Iya. Atau sebaliknya, yang sholat berbicara dengan khutbah itu tidak mengapa dengan khatib. Ya, karena pernah ada orang yang datang dan Rasulullah SAW sementara khutbah dia mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan supaya turun hujan." Pada saat Rasulullah berkhutbah, itu tidak mengapa. Ya, tetapi kalau sesama orang sholat, ya, sesama yang mendengarkan khutbah itu dilarang. Bahkan siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Ansib faqad lawa,"
Iya. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya diam, ya, pada saat khatib sementara khutbah, faqad lagha, maka dia telah mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Iya. Kita kembali berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan salat tahiyatul masjid ini hukumnya wajib. Sebagian lagi mengatakan tidak. Kenapa? Karena di beberapa riwayat, dan ini pendapatnya jumhurul ulama. Ya, ini pendapatnya jumhurul ulama. Kebanyakan ulama yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa? Karena di dalam beberapa riwayat, salah satunya pernah ada orang yang datang terlambat. Ketika dia datang, dia melangkahi pundak-pundak orang. Ya, melangkahi pundak-pundak orang untuk apa? Menuju ke shaf yang pertama, shaf yang terdepan. Dia langkah-langkahi pundaknya orang, dan Rasulullah melihatnya. Lalu Rasulullah langsung mengatakan, ijlis faqad adzait, duduk karena kamu sudah mengganggu banyak orang. Nah, di sini Rasulullah tidak menyuruhnya sholat tahiyatul masjid, langsung menyuruhnya bahkan duduk. Ini menunjukkan bahwa hukumnya tidak sampai ke wajib. Ya, ala kulli hal, hukumnya sunnah muakkadah menurut pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Bahkan ketika khatib sudah naik ke mimbar, kita masih disyariatkan untuk sholat dengan sholat yang ringan. Sholat dengan sholat yang ringan. Dan tahiyatul masjid ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah bisa dipisah. Ya, dia sholat 2 rakaat dulu dengan niat tahiyatul masjid, baru kemudian dia sholat sunnah rawatib qabliyah misalnya, sholat sunnah sebelum sholat wajib, boleh dia pisah. Atau boleh dia gabung, dia langsung sholat sunnah rawatib, dan itu sudah dia niatkan juga sebagai tahiyatul masjid. Karena Rasulullah hanya mengatakan jangan duduk sampai kalian sholat 2 rakaat. 2 rakaat apa saja. Ya, kalau dia sholat sunnah rawatib, maka sudah gugur pelarangannya ini. Tidak mengapa dia langsung duduk setelahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, terus bagaimana dengan orang yang ketika dia masuk ke masjid di hari Jumat dan mendapati muadzin sedang memandangkan azan? Apa yang harus dia lakukan? Apa? Langsung sholat. Kenapa? Iya, karena mendengarkan. Apakah kalau dia tidak mendengarkan khutbah? Ya, kalau dia berdiri dulu sampai muadzin selesai, baru kemudian dia sholat ringan, apakah dia tidak dianggap mendengarkan khutbah? Ya. Yang pertama, kesalahannya orang yang datang terlambat menuju ke tempat sholat Jumat. Kesalahan yang pertama adalah dia datang terlambat ketika khatib sudah naik ke mimbar. Jadi Rasulullah mengatakan siapa yang datang di waktu yang pertama maka seakan-akan dia berkurban unta. Datang di waktu yang kedua seakan-akan dia berkurban sapi, dan seterusnya sampai telur. Dan sampai ketika khatib naik ke mimbar, malaikat menutup catatannya. Iya, kalau sudah naik ke mimbar artinya sudah adzan yang kedua ini. Ya, bagi yang adzannya 2 kali atau azan 1 kali, bagi yang adzan 1 kali, malaikat sudah menutup ininya. Jadi salah kalau dia datang terlambat, itu tidak masuk catatannya malaikat. Jangan sampai tidak pernah dilihat sama malaikat. Iya, karena malaikat kalau sudah khatib naik ke mimbar, dia sudah menutup, lalu kemudian menunggu-nunggu untuk mendengarkan juga khutbah. Iya, ini yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua, dia hanya sekedar berdiri tanpa melakukan apa-apa. Iya. Padahal sebenarnya kalau memang dia mau berdiri, dia jawab azan. Tetapi dia tidak jawab azan, dia hanya sekedar berdiri. Ya kan? Kebanyakan seperti itu, dia hanya sekedar berdiri, tidak menjawab azan. Iya. Padahal orang yang tidak duduk itu sebenarnya dia dahulukan menjawab azan terlebih dahulu, baru kemudian sholat. Iya. Nah, sebagian ulama mengatakan ketika bertemu 2 ibadah, satunya sunnah, satunya wajib, maka tidak boleh kita mengutamakan sunnah ini, ya lalu kemudian mengabaikan yang wajib ini. Kalau kita menjawab adzan, hukumnya sunnah. Iya.
dan mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Jangan sampai kita utamakan ini lalu kemudian kita ketinggalan beberapa bagian dari khutbah ini yang merupakan wajib ini. Ya, makanya mereka mengatakan langsung saja sholat ya tanpa menunggu adzan selesai. Iya. Masalahnya, musibahnya dia tidak menjawab adzan. Iya, cuma sekedar berdiri menunggu sampai muadzin selesai memandangkan adzan baru kemudian dia sholat. Jadi ketinggalan sunnahnya, terabaikan juga ya wajibnya. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Kemudian yang ke-8, tabkir ila shalah was-shaffil awal, bersegera ya menuju ke masjid ketika waktu sholat dan berusaha ya mendapatkan shaf yang pertama. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Said, kita kembali mengulang, orang yang beriman itu sebenarnya ya selalu menunggu waktu salat. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya tertaut dengan masjid, dia selalu rindu untuk menuju ke masjid dan sudah bersiap-siap memang menyiapkan dirinya ketika dia berangkat ke masjid sebisa mungkin. Ya, dan sebisa juga mendapatkan shaf yang pertama. Ya, Rasulullah mengatakan la ya'lamun nas ma fin nida. Seandainya orang-orang tahu apa keutamaannya an-nida, adzan, mendengarkan dan menjawabnya, was-shaffil awal, dan keutamaannya shaf yang pertama, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastaham, dan mereka tidak bisa mendapatkan itu kecuali dengan diundi, maka mereka akan mengundinya. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi. Seandainya mereka tahu tentang keutamaan orang yang bersegera, maka mereka akan berlomba-lomba untuk bersegera menuju ke masjid. Walau ya'lamuna ma fil atamah, seandainya mereka tahu tentang keutamaan salat isya was subuh dan salat subuh, la atauhuma walau habwa, mereka akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Yang pertama tentang bersegera tentunya untuk mendapatkan keutamaan adzan dan untuk mendapatkan keutamaan shaf yang pertama. Ya, ada yang mengatakan, Ustaz, sekarang tidak perlu bersegera kalau mau dapat shaf yang pertama. Ya, kenapa? Karena rata-rata orang terlambat. Ya, dan meskipun kita tidak terlambat, tetap shaf yang pertama itu tidak menjadi rebutan. Dan itu ada yang jadi Indonesia, dan cuma di Indonesia. Itu ada yang jadi Indonesia. Saya pernah berkunjung di beberapa negara. Saya pernah ke Sudan, ke Qatar, pernah ke Saudi beberapa kali. Itu masjid-masjid rata-rata itu kita datang cepat itu sudah penuh shaf yang pertama itu. Bahkan kita sering dapati ada orang yang bertengkar gara-gara shaf yang pertama. Ya, saling berdesak-desakan itu. Ya, apalagi kalau di Masjid Nabawi. Ya, apalagi kalau di Masjid Nabawi, tempat-tempat yang memiliki keutamaan Raudhah dan semacamnya. Shaf yang pertama itu mereka akan saling rebutan. Anehnya kita di Indonesia di sini saling mempersilahkan. Ya, kita nih, ya, dipersilakan juga mengatakan kita nih. Ya, seakan-akan dia tidak butuh dengan keutamaan itu. Ya, seakan-akan dia tidak butuh dengan keutamaan itu. Iya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Innallah wa malaika yusalluna ala shaffil muqaddam. Semuanya Allah dan para malaikatnya bersalawat, ya, memberikan rahmatnya, ya, mengharapkan kebaikan kepada orang-orang yang sholat di shaf yang pertama. Wal muadzin yughfar lahu bimaddi sautihi, dan muadzin akan diampuni dosanya sejauh suaranya terdengar. Ya, sejauh suaranya terdengar. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Dan siapapun yang mendengarnya, apapun yang mendengarnya, benda yang kering, benda yang basah, maka akan ya ikut membenarkan apa yang dia ucapkan di dalam adzannya, dan dia akan mendapatkan keutamaan pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Ya, jadi Pak Agus ini, berapa orang yang sholat ini, semua itu pahalanya beliau juga dapatkan. Kenapa? Karena dia panggil orang untuk sholat. Begitu keutamaannya orang yang mengajak, membangun seorang, lalu kemudian karena ajakannya itu seorang bisa mendapatkan pahala. Ya, jangan anggap remeh itu ya yang suka sebar-sebar undangan pengajian itu. Iya. Karena siapapun yang datang karena undangan itu, lalu kemudian dia duduk bermajelis, dia dapat pahala
majelis ilmu, orang yang mengundangnya juga ikut mendapatkannya. Ya, begitu kalau kita kiaskan. Ada orang yang menunjuki orang kebaikan, lalu kemudian karena hal itu orang itu melakukannya dan melakukannya terus-menerus sepanjang hidupnya, maka mungkin saja dia tidur di rumahnya, berbaring di rumahnya, duduk di rumahnya, minum-minum teh, ya bersendagurau bersama dengan istrinya di rumahnya, dia tetap dapat kiriman pahala. Kenapa? Karena dia pernah menunjuki seorang kebaikan, lalu orang itu mengerjakannya sepanjang hidupnya, bahkan ketika dia meninggal mungkin. Ya, muadzin keutamaannya itu. Muadzin keutamaannya itu. Dan keutamaannya tadi, orang yang berada di shaf yang pertama, kata Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan salawat dari Allah dan malaikatnya. Nah, yang kesembilan, ada catatan penting di sini. Taqdimul huffaz wal fuqaha ila as-saffil awwal khalfal imam. Mendahulukan orang yang menghafal Al-Quran atau yang punya banyak hafalan, wal fuqaha, dan orang-orang yang faqih, ila as-saffil awwal, di shaf yang pertama di belakang imam. Tujuannya untuk apa? Kalau imamnya salah, dia membenarkan bacaannya. Ya, dia membenarkan bacaannya. Apalagi kalau di Masjidil Haram. Ya, jangan bilang ini kan shaf pertama ini, saya mau di belakangnya Sudais. Ya, hafal Quran kita. Bagaimana kalau Syekh Sudais tiba-tiba pergi ke toilet? Ya, tiba-tiba batal wudhunya. Ya, jangan langsung maju lalu kemudian baca inna a'tayna. Ya. Jadi keutamaannya seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, liyaliyanni minkum ulul ahlami wan nuha, tsumma alladziina yarunahum thalathan. Iya, hendaklah yang berdiri di belakangku adalah ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang sudah balik dan orang-orang yang berakal, maksudnya orang-orang yang berilmu. Iya, lalu kemudian yang di sampingnya, lalu kemudian yang di sampingnya, 3 orang. Wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Dan janganlah di antara kalian ada yang kemudian mengangkat suaranya ketika berada di masjid. Iya. Sebutkan dalam hadis jemaah sekalian, yang pertama tentang orang yang berada di belakang itu, ya sebisa mungkin itu ya. Ya, kalau di sini mungkin ya selain beliau Haji Pak Agus atau Ustadz Jamal. Ya, misalnya siapkan memang tempat beliau. Ya, meskipun saya kadang saya baca itu yang betul-betul saya hafal lancar, tapi ada kalanya. Ya, ada kalanya itu, jangankan yang setelah Al-Fatihah kadang mungkin salah, keliru dan perlu untuk dibetulkan. Ya, jadi siapkan memang tempat untuk 3 orang yang misalnya bisa meluruskan bacaan atau bisa menggantikan ketika imamnya misalnya batal sholatnya. Ya, karena wudhunya misalnya atau yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang mengangkat suara. Rasulullah mengatakan wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Dan jangan ada di antara kalian yang mengangkat suaranya sama seperti teriakan-teriakan yang ada di pasar. Iya. Jadi tidak boleh mengangkat suara di dalam masjid. Bahkan sebagian ulama mengatakan hatta membaca Al-Quran, kalau dibaca dengan suara yang keras lalu kemudian mengganggu, ada orang yang sholat di samping lalu kemudian mengganggu, maka itu juga dilarang. Ya, kecuali kalau memang tidak ada orang atau kita sekedar mengangkat suara sedikit saja. Ya, mengangkat suara sedikit, ya untuk membantu kita menyebut huruf per huruf. Ya, karena membaca Al-Quran dalam hati itu tidak membantu. Ya, tidak membantu nutq yang benar. Jadi hanya sekedar didengarkan sendiri. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya kullukum yunajillah, semua kalian yang berada di masjid itu yunajillah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tarfa'u aswatakum ba'dukum ala ba'd. Janganlah kalian mengangkat suara kalian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga mengganggu yang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak boleh mengangkat suara yang bisa mengganggu orang-orang yang beribadah, ya, bersampingan dengan kita. Allahu a'lam. Jadi ini penting untuk kita jaga. Kemudian yang ke-10 taswiyatus sufuf. Meluruskan shaf. Ya, meluruskan dan merapatkan shaf. Dari Anas bin Malik. Ya, dia mengatakan uqimatus shalah. Ya, salat sudah dikumandangkan. Ya, maksudnya sudah iqamah. Fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Rasulullah menghadap ke arah kami. Jadi imam sunahnya begitu, menghadap ke arah
makmumnya sebelum mengerjakan sholat. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i dhahri. Luruskan saf kalian, ya, rapatkan saf kalian, ya. Jadi tarassu artinya talasaqu bidil khalal. Rapatkan tanpa ada celah. Ya, rapatkan tanpa ada celah. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Karena semuanya saya bisa melihat kalian dari belakang saya, dari punggung saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Sawwu sufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis salat." Luruskan saf kalian, sempurnakan saf kalian, karena sempurnanya saf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Bagian dari kesempurnaan salat. Beliau juga mengatakan, "Aqimus sufuf." Ya, sempurnakan saf kalian, rapat luruskan saf kalian. Fa inna ma tasuffuna bi sufufil malaikah. Karena kalian bersaf sebagaimana safnya para malaikat. Wa hadu bainal manaqib, sejajarkan bahu-bahu kalian, ya, wasuddul khalal, dan rapatkan jangan sampai ada celah-celah di antara kalian. Wala tadharu furujat lisyaitan, dan janganlah kalian menyisakan satu celah yang bisa dilewati oleh syaitan. Man wasala saffan wasalahullah. Siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungnya dengan keberkahan, dengan rahmat. Allah akan menyambungkannya dengan orang-orang abrar nantinya pada hari kiamat, orang-orang yang mulia pada hari kiamat. Itu maksudnya. Siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'a saffan qata'ahullah. Siapa yang memutuskan saf, Allah juga akan memutuskan. Maksudnya itu adalah keberkahan, rahmat, dan tidak akan didekatkan dengan orang-orang mulia pada hari kiamat. Dalam hadis lain dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, aqimu sufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Luruskan saf kalian karena saya bisa melihat kalian dari arah belakang. Maka perawi mengatakan, wa kana ahaduna yulsiqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Saya kemudian melihat orang-orang merapatkan apa ini? Bahunya, lengannya dengan lengan saudaranya, begitu juga kakinya dengan kaki saudaranya. Ya, ini dilakukan, dirapatkan. Ya, tetapi ada juga catatan yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Tetapi jangan sampai hal ini kemudian menjadikan kita terlalu sibuk di setiap pergantian rakaat. Atau pergantian rakaat dari rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua, yang kemudian menjadikan kekhusyuan hilang. Ya, setiap mau berdiri misalnya cari kaki dulu. Ya, itu juga, itu kasus yang saya berjalan. Yang bisa menghilangkan kekhusyuan tidak. Yang pertama sebelum kita sholat dirapatkan. Tetapi ketika kita sholat, lalu kemudian sudah hilang itu yang di samping, jangan kemudian kita cek mana minta. Ya, tidak juga. Ini Syekh yang sebutkan ini, jangan. Ya, jangan juga yang kemudian menghilangkan kekhusyuan. Tidak. Ya, sekedar dirapatkan pada saat yang pertama. Kalau misalnya mungkin ada kerenggangan ketika kita berdiri, ya kalau memang bisa sedikit bergerak silahkan. Tapi kalau misalnya sampai sudah imam sudah baca masih dicari-cari itu yang di bawah, jangan. Itu bisa mengganggu kekhusyuan. Kekhusyuan jauh lebih diutamakan dibanding yang lainnya. Ini yang ke-10. Yang ke-11, adabul khuruj minal masjid ba'dal adzan illa bil udhr. Tidak keluar dari masjid ya setelah selesai adzan kecuali kalau ada udhurnya. Ya, tidak keluar di masjid. Masalahnya Ustaz, kita belum masuk memang. Kita belum masuk memang ketika adzan berkumandang. Ya, Abu Hurairah melihat seorang laki-laki yajlazul masjid kharijan ba'da adzan. Dia masih berada di luar, dia keluar, lalu kemudian masih berada di luar setelah adzan. Maka Abu Hurairah mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun orang itu dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunyahnya Rasulullah. Ya, nama kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting. Ini penting. Masalahnya kita ya seperti itu tadi. Kita belum masuk memang. Kita masih menunggu di luar. Ya, kalau memang ada hajat, ada urusan, ada keperluan, silahkan. Ya, tetapi kalau tidak ada hajat, kalau adzan sudah berkumandang, maka orang yang sholat sewajarnya sudah berada di dalam masjid. Yang ke-12,
Percepat sampai jam berapa? Sudah masuk belum? 1 menit. Kita percepat, masih ada beberapa ini. Masih ada 3. Ada murur baina yadayil musalli, tidak lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Yang pertama, orang yang sholat disunnahkan untuk meletakkan sutra, pembatas. La tusalli illa ila sutra. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian sholat kecuali menghadap ke arah sutra, karena sutra ini yang kemudian menjadi penanda, ya, di mana orang boleh lewat, di mana orang tidak boleh lewat di depannya. Ya, kalau orang sudah meletakkan sutra, tidak mengapa orang lewat di depannya sutra atau di belakangnya sutra itu. Ya, tidak usah pedulikan, kata Rasulullah, kalau masih ada orang yang lewat. Tapi kalau ada orang yang lewat di depannya, ditahan. Sebisa mungkin. Ya, tetapi pernah ada kejadian di Sopeng itu, ada seorang ikhwan, waktu ada orang tua mau lewat, dia tahan. Orang tua ini tidak tahu kenapa ini orang selalu kasih ke depan tangannya. Ya, mau lewat, dia tahan lagi. Dia bilang, oh mungkin mau jabat tangan, dia jabat tangan. Ya, pada saat ditahan itu, dia jabat tangannya. Ya, Ustaz kita itu yang ditugaskan di Sopeng. Ya, dia bilang sangat, ya, perasaan itu tidak sah itu sholat. Karena apa namanya? Ya, seperti itu. Jadi dilarang tidak lewat di depan orang sholat. Kenapa? Rasulullah mengatakan, "Law ya'lamul maru baina yadayil musalli madza 'alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang lewat di depan orang sholat itu tahu apa dosanya, ya, kalau dia melakukannya itu, maka dia lebih memilih berdiri di situ menunggu 40 tahun sampai orang itu selesai sholat, baru kemudian dia lewat, daripada dia langsung lewat di hadapan orang yang sedang sholat itu. Ya, orang yang sedang sholat itu. Jadi yang pertama mengganggu kekhusyuannya tentunya, ya, dan bahkan bisa membatalkan orang-orang, bisa batal sholatnya ketika dia lewat di situ. Dia bisa batalkan karena sudah kehilangan kekhusyuannya itu. Makanya dilarang untuk ini. Nah, mana batas yang boleh dilewati, mana batas yang tidak boleh dilewati? Kata para ulama kita, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, yang tidak boleh dilewati adalah sampai di batas sujudnya, karena itulah yang merupakan haknya. Kalau dia tidak pakai sutra, ya, kalau dia pakai sutra tentunya tidak boleh lewat di antara sutra dan orang yang sholat itu. Ya, dia harus lewat di belakang sutra, pembatas maksudnya sutra. Tapi kalau tidak, orang itu tidak pakai sutra misalnya, dia meninggalkan sunnah ini, maka dia tidak boleh lewat di hadapannya tepat sampai di tempat di mana dia sujud, karena itu masih merupakan haknya dia, haknya orang yang sedang sholat itu. Dia tidak boleh lewati itu. Adapun di belakangnya, ya, kalau kita alhamdulillah sekarang ada batasan-batasannya, jelas sampai di sini batasnya orang sujud, ya, itu tidak mengapa dia lewat di hadapannya. Meskipun kita katakan kalau memang masih ada jalan yang lain, sebaiknya lewat di jalan yang lain itu. Nah, seperti itu, karena tetap bisa mengganggu kekhusyuan. Yang ke-13, ada munasydid dhallah fil masjid, tidak mengumumkan barang yang hilang di masjid. Ya, tidak mengumumkan barang yang hilang di masjid. Rasulullah bersabda, "Man sami'a rajulan yanshuru dhallah fil masjid, falyaqul la raddaha Allahu alaik, fa innal masjid lam tubna li hadha." Siapa yang mendengar ada orang yang mengumumkan barang hilang, dia mencari barang hilangnya, mana sendalku, mana iniku, ya, maka katakanlah, ucapkanlah la raddaha Allahu lak, wa la raddaha Allahu alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang itu. Justru kita doakan, ya, jangan, ya, semoga Allah tidak kembalikan barangmu yang hilang itu. Kenapa dilarang? Rasulullah SAW bersabda, "Fa innal masajid lam tubna li hadha." Karena masjid-masjid tidak dibangun untuk itu. Nah, ini juga isyarat bahwa apapun yang tidak merupakan fungsi masjid sebaiknya dijauhkan dari masjid. Ya, bukan cuma itu, tetapi apapun yang tidak merupakan fungsi masjid, maka sebaiknya dijauhkan dari masjid. Ya, Rasulullah mengatakan kenapa dilarang itu, karena masjid tidak dibangun untuk itu. Masjid dibangun untuk apa? Untuk sholat, untuk ibadah, untuk zikir. Ya, makanya hal-hal yang tidak berkaitan dengan itu, maka sebaiknya dijauhkan dari masjid. Saya pernah dengar ada info di sini yang tukar uang, celengan, ya, kita sampaikan, jangan, karena nanti dikira Masjid Al-Falah itu tempat tukar uang. Iya, Masjid Al-Falah tidak dibangun untuk itu, ya, dibangun untuk sholat.
Nah, sedikit juga yang disampaikan oleh para ulama, meskipun ada khilaf, tapi kebanyakan ulama mengatakan termasuk diantaranya an-nahyu. An-nahyu mengumumkan orang mati di masjid. Ini mazhab yang keempat itu mengatakan tidak boleh. Ya, mengumumkan orang di masjid karena itu termasuk nahyu meratap yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah ketika ada orang yang meninggal dunia, diutus orang-orang untuk teriak-teriak, mengeraskan suaranya mengumumkan ada orang yang meninggal. Iya. Makanya ulama kemudian mengatakan ini dilarang karena menyerupai an-nahyu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ini. Iya. Hanafiyah, ulama bermadzhab Hanafiyah atau Abu Hanifah mengatakan tidak mengapa kalau tujuannya untuk mengajak orang untuk mensolatkan orang yang meninggal itu. Tetapi kemudian dijawab oleh ulama-ulama di madzhab lain mengatakan ada cara lain untuk mengajak orang-orang untuk pergi ke masjid tanpa mengeraskan suara, mengangkat suara. Karena ketika kita mengangkat suara itu sama seperti an-nahyu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu. Iya. Imam An-Nawawi mengatakan tidak mengapa, tetapi ya dijawab lagi seperti itu. Jadi ada cara lain, apalagi sekarang dengan berkembangnya media sosial. Ya, bahkan di posting saja lebih banyak orang yang tahu dibanding ini. Kenapa? Karena biasanya kalau ada pengumuman tidak ada orang yang dengar gitu. Kalau di masjid jarang, 1-2 yang mendengarnya, hanya orang-orang yang dekat. Tapi kalau diumumkan di handphone, rata-rata orang itu tidak pernah lepas dari handphonenya. Jadi lebih ini lagi. Makanya ulama mengatakan masih ada cara lain selain itu. Alhamdulillah ini khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak mengapa kalau tujuannya untuk mengajak. Ya sebagian mengatakan sebaiknya tidak karena itu bisa menyerupai an-nahyu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya Allah. Kalau saya secara pribadi melihat ya keluar dari khilaf ini. Ya keluar dari khilaf ini, apalagi masih ada alternatif lain, sebaiknya pakai alternatif lain. Iya, umumkan dengan lisan per lisan misalnya, dengan ya, media sosial atau yang semacamnya Allah. Nah, ada yang mengatakan kenapa, bagaimana dengan pengumuman lain, kenapa tidak dilarang? Ya, kan pengumuman lain tidak ada di larangannya, tidak ada yang menyerupai ya, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu. Ya, makanya kemudian pengumuman yang lain itu tidak mengapa. Dan Rasulullah sendiri di dalam beberapa momen itu mengumumkan beberapa hal di masjid. Ya, mengumumkan beberapa hal di masjid. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Jadi ini terlepas dari itu, ini khilaf di kalangan ulama. Dan kaidahnya apapun yang bukan merupakan fungsi masjid sebaiknya dijauhkan dari masjid. Yang ke-14 dan terakhir, kita persingkat saja, ada mulbusat fil masajid. Ya, tidak meludah di dalam masjid. Ya, tidak meludah. Kalau ini jelas ya. Ya, kalau dulu di zaman Rasulullah itu tanah lantai tidak bertegel, itu mungkin masih dilakukan, tetapi kalau sekarang itu tidak pernah didapati ada ludah di masjid itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW siapa yang melakukan ini? Maka seorang sahabiah kemudian mengeriknya, kemudian membersihkannya, lalu kemudian memberikan parfum. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ma ahsan hada, alangkah bagusnya yang dilakukan oleh wanita ini. Nah, ini diantara adab-adab yang perlu kita jaga pada saat kita berjalan menuju ke masjid dan pada saat kita berada di masjid atau hal-hal yang berkaitan dengan masjid. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang adab-adab yang berkaitan tentang zikir. Tadi dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan bisa mungkin kita sesi tanya jawab 1-2 pertanyaan setelah sholat isya. Ya, setelah sholat isya. Yang punya kepentingan silahkan bisa langsung balik. Tapi kalau ada yang masih mau duduk dan bertanya-tanya, silahkan kita buka sesi tanya jawab 1-2 pertanyaan. Subhanallah bihamdik. Soalnya kami dia kalau dipandukan sih bilik tempat kubah iya. Makanya ada mampengam aku disebut ini makanya mereka ini boleh banyak tentang. Iya. Iya. Makor ya itu Ustaz, kebanyakan kami makor kita masih makor mantau dua ini kita milik mata kubah apa teman teh. Jadi makanya ya Ustaz itu mau berulang kali gero makanya kita tahu mampengam disebut. Makanya kurang lagi makanya mereka ini hanya semua. Dia akan belajar. Iya. Para kita tahu ini para kita nak tahu Ustaz ini. Pak kita tahu ini Pak kita tahu Ustaz. Ini dah maju nak sebut dia itu pun maju.
Iya. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh saudara kita, ya ini tadi kan kita sudah tahu ilmunya, tapi pelanggaran-pelanggaran itu ya mungkin ilmunya belum sampai kepada mereka. Ini tugas kita untuk menyampaikan kepada mereka. Ya, jadi tugas tanda rosa apalah tukang yang pro tahu makai kasih bati janji di pada paham. Iya, di pada paham. Iya, jadi dan ada yang lebih parah dari ini, yang lebih parah kalau nanti selesai kumpul baru mau masuk. Ya, yang maka temu kopi saya anjur kamar pindah. Iya. Insya Allah kalau ada yang mau kasih talik atau yang semacamnya nanti setelah kita selesai salat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.